Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik yang soleh dan solihah. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua senantiasa mendapat perlindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ya, kita dapat berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Bagaimana puasanya adik-adik? Semoga lancar selalu ya. Hari ini Kak Asri akan membawakan materi tentang pola hidup sehat dan bersih. Adik-adik yang soleh dan solehah, alangkah baiknya kita mengawali pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu agar mendapat rahmat dari Allah. Ayo kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Setelah kita berdoa, mari kita mulai pelajaran hari ini. Adik-adik, coba lihat gambar di samping. Di gambar itu ada Bella, Dani, dan keempat saudaranya sedang membersihkan rumah. Ada yang tahu apa ya tujuan mereka membersihkan rumah? Ya, tujuannya adalah agar rumah menjadi bersih, sehingga orang-orang yang tinggal di dalamnya tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Menjaga kesehatan dan kebersihan juga termasuk hal yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan pola hidup sehat dan bersih sejak zaman dahulu. Pola hidup sehat adalah kebiasaan hidup yang membuat seseorang terbebas dari masalah kesehatan fisik maupun mental. Lalu, bagaimana ya pola hidup sehat ala Rasulullah? Nah, pola hidup sehat yang diajarkan oleh Rasulullah antara lain, yang pertama, makan minum teratur dan tidak berlebih-lebihan. Yang kedua, sering berpuasa. Yang ketiga, rajin berolahraga. Yang keempat, tidur lebih cepat dan bangun lebih awal. Yang kelima, tidak cepat marah. Dan yang keenam, senang bersilaturahmi. Adik-adik, ayo kita terapkan pola hidup sehat, karena menjaga kesehatan lebih baik daripada mengobati. Selanjutnya, pola hidup sehat juga harus disertai dengan hidup bersih. Pola hidup bersih adalah kebiasaan atau perilaku yang dilakukan untuk menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Kebersihan apa saja yang harus dijaga? Ya, kebersihan yang harus dijaga antara lain kebersihan anggota badan, kebersihan rumah, kebersihan sekolah, dan lingkungan. Pertama, kebersihan anggota badan. Cara untuk menjaganya adalah dengan mandi secara teratur, yaitu 2 kali sehari. Setiap pagi setelah bangun tidur dan malam sebelum tidur. Kemudian menggosok gigi secara teratur, memotong kuku, dan membersihkan semua anggota badan. Yang kedua adalah kebersihan rumah. Kebersihan rumah merupakan tanggung jawab semua anggota keluarga. Setiap hari, rumah harus dibersihkan dan dirapihkan. Kamar tidur, ruang tamu, ruang makan, dapur, kamar mandi, dan halaman rumah harus dibersihkan agar tidak menjadi sarang penyakit. Ketiga, kebersihan sekolah. Kebersihan sekolah menjadi tanggung jawab semua warga sekolah. Semua harus mempunyai kepedulian. Kebersihan sekolah harus dijaga agar nyaman digunakan untuk belajar. Cara yang dapat dilakukan antara lain membuang sampah pada tempatnya, menyapu kelas, tidak mencoret-coret dinding,
dan membersihkan jendela serta menyirami tanaman sekolah. Yang keempat, kebersihan lingkungan. Di tempat-tempat umum, budaya menjaga kebersihan juga harus dibiasakan, seperti di masjid, musola, pasar, terminal, tempat rekreasi, dan lain-lain. Sampah harus dibuang pada tempatnya. Fasilitas umum harus digunakan dengan hati-hati dan sebaik-baiknya agar semua fasilitas yang ada selalu terjaga. Sebagai pelengkap, kita juga harus menjaga kebersihan hati, karena hidup yang sehat diperoleh dengan cara menjaga kebersihan lahir dan batin. Adapun cara yang dapat dilakukan yaitu: pertama, selalu berpikir positif dan tidak berprasangka buruk. Kedua, selalu jujur dan tidak sombong. Yang ketiga, berbicara yang baik dan tidak menyakiti orang lain. Keempat, menyayangi orang lain dan tidak membenci. Yang kelima, membersihkan hati dengan selalu beristighfar dan berzikir kepada Allah. Nah, adik-adik, apabila perilaku hidup sehat dan bersih sudah menjadi kebiasaan kita, maka menjaga kesehatan dan kebersihan akan terasa sangat mudah. Itu tadi materi tentang pola hidup sehat dan bersih. Nah, sekarang mari kita bermain games. Gamesnya adalah mengelompokkan kartu bergambar ke dalam kotak benar atau kotak salah. Kotak benar untuk kartu bergambar pola hidup sehat dan bersih. Kotak salah untuk kartu bergambar pola hidup yang tidak sehat. Kita kelompokkan kartu bergambarnya urut mulai dari sebelah kiri sampai ke sebelah kanan. Kartu pertama adalah gambar seorang anak perempuan sedang membuang sampah di sungai. Kartu kedua, gambar anak laki-laki sedang berolahraga. Kartu ketiga adalah gambar dua anak laki-laki yang sedang berebut mainan. Yang keempat, bergambar anak laki-laki sedang makan makanan yang bergizi sambil duduk. Kelima adalah gambar kamar yang sangat berantakan. Dan soal yang terakhir nomor 6 adalah gambar anak perempuan sedang menyapu halaman. Adik-adik bisa menjawab terlebih dahulu, kemudian nanti kita koreksi bersama-sama ya. Video ini bisa dijeda, lalu adik-adik putar lagi setelah selesai mengelompokkan kartunya. Bagaimana adik-adik? Sudah selesai semua mengerjakannya? Sangat mudah bukan? Ya, sekarang kita bahas bersama-sama ya. Oke, kartu yang pertama, jawaban yang benar adalah kita masukkan ke kotak salah, karena membuang sampah di sungai dapat mencemari lingkungan dan menyebabkan banjir. Kemudian, kartu yang kedua, kita masukkan ke kotak benar, karena olahraga dapat membuat tubuh kita menjadi sehat. Lalu, kartu yang ketiga, kita masukkan ke kotak salah, karena kita harus saling menyayangi dan tidak boleh berebut mainan. Kita bisa bermainan dengan cara berganti-gantian. Kemudian, gambar yang keempat kita masukkan ke kotak benar. Ya, kita harus makan sambil duduk. Jangan lupa juga berdoa ya. Kemudian, makan makanan yang bergizi dapat membuat tubuh kita menjadi sehat. Nah, soal yang kelima kita masukkan ke kotak salah. Sebagai seorang yang rajin, kita harus selalu membersihkan kamar. Karena dengan membersihkan kamar, kita bisa
menjaga kesehatan kita. Selain itu, kamar akan terasa lega, longgar untuk dipakai. Kemudian, soal terakhir nomor 6, kita masukkan ke kotak benar. Menyapu halaman dapat membuat lingkungan menjadi bersih. Selain itu, terlihat indah dipandang. Hore, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih atas antusias adik-adik. Jangan lupa tetap menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh agar maksimal dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Marilah kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.